pelajaran Pendidikan Lingkungan Hidup Bab 2 Tanah. Ciri-ciri tanah subur. Tanah subur adalah tanah yang jika ditanami dapat berproduksi tinggi. Tanah ini dapat berproduksi tinggi karena di dalamnya terkandung unsur hara dalam jumlah yang banyak. Unsur hara merupakan unsur-unsur dalam tanah yang dibutuhkan oleh tumbuhan. Ciri-ciri tanah subur yaitu ketebalan tanah lebih dari 150 cm. Struktur tanah gembur. pH tanah berkisar 6 sampai 6,5. Di dalamnya terdapat banyak mikroorganisme. Biasanya ditemukan di daerah sekitar gunung api dan di dataran. Tanah subur dapat diartikan sebagai suatu keadaan tanah yang memiliki kandungan air, udara, dan unsur hara dalam tanah cukup atau seimbang. Susunan tanah seperti itu biasanya terdiri dari tanah 45%, air 20-30%, udara 20-30%, dan bahan organik 5%. Pencemaran tanah. Pencemaran tanah dapat merusak lingkungan dan secara otomatis juga sangat merusak kehidupan manusia. Pencemaran tanah di suatu tempat dapat meluas ke tempat lain di sekitarnya. Misalnya, sebuah pabrik membuang limbah bahan kimia di saluran air, maka tanah persawahan di sekitar saluran air akan tercemar oleh zat kimia limbah pabrik tersebut. Apabila turun hujan, bahan pencemaran itu akan terbawa air ke daerah yang lebih luas lagi. Akibatnya, kerusakan lingkungan menjadi bertambah luas. Kerusakan tanah dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Di antaranya adalah 1. Pencemaran bahan-bahan kimia. Coba perhatikan tanah di halaman rumah atau kebun. Lapisan tanah atas itu gembur dan subur, dan merupakan lingkungan hidup yang aktif. Berbagai makhluk hidup terdapat di dalamnya, mulai dari semut, lipan, kaki seribu, larva, cacing, dan cendawan tanah, juga pengurai yang tidak tampak. Makhluk-makhluk tersebut berperan dalam proses pembusukan dan penguraian. Karena proses pembusukan dan penguraian sisa-sisa tumbuhan, akar, daun, dan bahan-bahan lainnya, serta bangkai hewan yang terdapat dalam tanah, maka terbentuklah lapisan atas atau tanah humus yang menyuburkan tanah. Tanah perkebunan yang subur bisa tercemar oleh penggunaan pupuk kimia dan pestisida yang berlebihan, yang menyebabkan menumpuknya larutan bahan kimia tersebut di permukaan tanah. Larutan bahan kimia yang menumpuk di permukaan tanah kemudian meresap ke dalam tanah sehingga larutan kimia ini dapat membunuh bakteri-bakteri pengurai dan makhluk hidup yang lain. Padahal, manfaat bakteri pengurai itu diperlukan dalam proses pembusukan dan penguraian. Dengan demikian, proses pembentukan lapisan tanah humus jadi terlambat. 2. Pencemaran sampah. Sampah yang berserakan di permukaan tanah dapat mengganggu kehidupan bakteri pengurai, apalagi bila tumpukan sampah itu terdiri dari bahan-bahan yang terbuat dari plastik. Plastik adalah bahan yang hampir tidak dapat diuraikan oleh bakteri pengurai.
Selain itu, sampah yang menutupi permukaan tanah dapat menghalangi sinar matahari dan pertukaran udara yang diperlukan oleh bakteri. Pada saat ini, pemakaian bahan-bahan plastik sangat meluas, seperti untuk bahan-bahan pembungkus, alat rumah tangga, tali, mainan anak-anak, dan sebagainya. Jika barang-barang tersebut rusak atau tidak terpakai lagi, dibuang begitu saja ke tempat sampah. Betapa banyaknya sampah plastik berserakan di sana. Padahal, sampah plastik di dalam tanah tidak dapat diuraikan oleh bakteri pengurai. 3. Pengikisan permukaan tanah. Pengikisan tanah perlu dicegah, di antaranya dengan menanam pohon-pohon dan tumbuhan-tumbuhan pada tanah-tanah yang curam, sehingga mencegah terjadinya longsor. Sedangkan dalam pengolahannya, tanah di lereng gunung dibuat bertingkat, dan setiap petak tanahnya dibuat daratan. Dengan demikian, pengikisan tanah yang disebabkan oleh air dan angin dapat dicegah. Penggunaan hutan yang disebabkan oleh penebangan pohon secara liar dapat mengakibatkan pencemaran tanah. Pepohonan yang melindungi tanah akan musnah. Permukaan tanah tidak lagi terlindungi. Jadi, ketika hujan deras turun, permukaan tanah itu tergerus oleh air hujan. Padahal, lapisan tanah atas ini adalah lapisan tanah humus yang subur. Menjaga kelestarian hutan sangat penting, karena akar pohon-pohon di hutan yang terdapat di lereng-lereng pegunungan juga berfungsi menahan tanah. Akar-akar pohon itu mengokohkan tanah di lereng-lereng yang curam. Jadi, ketika hutan sudah musnah, tidak ada lagi akar tanaman penguat tanah di lereng pegunungan. Dengan demikian, ketika hujan deras turun, terjadilah tanah longsor. Akibatnya, yang tersisa hanya lapisan tanah yang keras dan tidak subur. Selain itu, hutan di pegunungan yang semula menyerap air hujan dan menyimpan air tanah menjadi rusak, sehingga mengakibatkan sumber-sumber air mengering karena tidak ada lagi persediaan air yang tersimpan di dalam tanah. Akibat pencemaran tanah bagi makhluk hidup. Tanah yang tercemar sangat merugikan manusia. Tanah tersebut tidak dapat ditanami, karena unsur-unsur yang dapat menyuburkan tanah telah hilang akibat pencemaran. Sehingga hasil pertanian dan perkebunan yang sangat dibutuhkan oleh manusia akan menurun. Bila tanah tidak dapat ditanami lagi, maka tanah menjadi gersang dan tandus. Permukaan tanah menjadi pecah-pecah dan keras. Pada waktu musim hujan datang, air hujan tidak dapat disimpan lagi dalam tanah, karena tidak ada akar tumbuhan atau pepohonan yang menahannya. Dengan demikian, air hujan akan mengalir dengan derasnya dan mengakibatkan lapisan humus yang subur turut musnah tergerus air. Jika keadaan seperti itu terjadi di daerah pegunungan, maka terjadilah erosi dan tanah longsor. Sedangkan di musim kemarau akan terjadi kekeringan, karena mata air tidak lagi mengalir. Sebaliknya, jika musim hujan, banjir akan melanda dan menyebabkan erosi. Jika bencana semacam itu terjadi, maka akan membawa petaka, seperti kekeringan, kekurangan pangan, dan kemiskinan akan melanda penduduk di sekitarnya. Oleh karena itu, pelestarian lingkungan harus selalu diupayakan. Pencemaran tanah harus dicegah agar kesuburan tanah tetap terpelihara.